Berjualan donat ternyata membawa keberkahan bagi Pinkan Mambu. Buktinya, belum setahun berjualan donat, Pinkan kini bisa menyewa sebuah rumah mewah. Pencapaian Pinkan mampu menyewa rumah bukanlah hal yang mudah. Berawal dari kerja keras Pinkan membuat donat tanpa bantuan orang lain, hingga banyak yang pesan membuat Pinkan sedikit keteteran. Belum lagi mendapat review negatif dari para food vlogger lantaran Pinkan mematok harga terlalu mahal untuk ukuran harga donat pada umumnya. Ditambah lagi, kemasan donat Pinkan dianggap tak memadai dengan rasa seperti bukan donat, lebih kepada rasa odading. Namun, itu semua dianggap Pinkan sebagai pemacu dirinya untuk terus memproduksi donat. Donat yang awalnya seharga 200.000 per kotaknya, dan itu pun sudah dihujat terlalu mahal, kini donat Pinkan naik hingga 400.000, bahkan ada yang membeli dengan harga jutaan. Meski demikian, justru kini lebih banyak lagi yang memesan dengan harga puluhan juta. Untuk itu, Pinkan merasa harus menyewa rumah yang lebih besar hingga dapat menampung pekerjanya yang membantu membuat donat. Pasalnya, jika tidak, apartemen yang ditempatinya kini dirasa sangat kecil dan tak cukup menampung pekerjanya dan anak-anaknya. Jawabannya adalah itu berkorban. Jadi kita itu kalau seharusnya ngeri budget segitu, pasti kan kita berat. Tapi nekat aja. Kalau nggak sanggup bayar juga diusir, nggak apa-apa. Tinggal pergi ya. Jadi salahnya untuk mencoba. Jadi ya udah nekat aja dengan budget yang ngotot itu supaya punya dapur yang besar, supaya bisa bikin donat. Karena kan di apartemen nggak muat, cuma. Pinkan kini merasa senang dan nyaman tinggal di rumah barunya, meski sempat resah memikirkan bagaimana nanti membayar sewanya yang tentu tidak murah. Justru dengan begitu, Pinkan makin bersemangat mengejar cuan dengan makin sering live di medsosnya. Yang penting, semangat untuk terus memproduksi donat tak pernah kendor. Selain itu, rumah itu pun selain membawa keberkahan untuk Pinkan, juga membuat anak-anaknya makin betah tinggal di rumah karena ada fasilitas seperti kolam renang. Antara hidup dan mati. Waktu hari pertama, sejak bayar, keringet dingin sejak bayar. Waduh, ayo TikTok nyala semuanya lah nyala lah. Mau jualan. Kejar restoran. Ini bayar berapa nih? Masuk kan. Biasa main TikTok kan, kalau TikTok kan nggak nentu ya. Gitu. Kita juga masih istilahnya kata orang mengemis di TikTok. Terus ya kayak gitu ya. Tapi ya ketika udah masuk rumah itu ternyata benar kehaluan aku itu menjadi kenyataan. Di saat aku juga di situ kan ada unsur kebaikan, artinya anak-anak kan dapat kolam renang gitu. Dan itu cita-cita aku udah lama gitu. Terus ya udah aku di situ. Nah, aku punya cita-cita tuh 7 tahun yang lalu aku pengen beli rumah 30 miliar di BSD sini. Sama furnisnya 50 miliar, itu kan cita-cita. Nah, aku hitung dengan kehaluan aku hitung itu kurang lebih kalau dari tahun ini kurang lebih tahun depan baru beli. Tiba-tiba aku nyari hotel, tiba-tiba ketemu ada rumah itu ada kolam renangnya. Tadinya tuh mahal banget ya, sehari 4 juta gitu. Wah, aduh, sehari 4 juta mah pingsan, baru 5 menit pingsan ini mah. Masa sehari. Terus aku coba chat lah ownernya gitu, Pak ini bisa nggak ya saya blok 1 tahun tapi bayarnya kasih murah berapa gitu. Tiba-tiba dia bilang bisa, sedangkan kalau hotel itu 100 banding 1 yang ngomong bisa. Ya udah dia bilang nego harganya bisa turun setengahnya kurang gitu. Jadi untuk dari harganya sebenarnya 4 juta sehari itu, tapi karena keajaiban kali ya, jadi dia kasih itu harga setengahnya. Mengingat harga sewa rumah yang sangat mahal, Pinkan berpikir harus menjual donat lebih banyak lagi per hari. Dan mau tidak mau, Pinkan harus kembali menaikkan harganya. Untungnya, meski harga donatnya makin melambung tinggi, masih banyak yang memesan donatnya hingga menjadi donat viral. 2,5. Itu perlu melakukan sebanyak 60 lusin donat. Kalau 60 lusin donat tidak laku, siap-siap diusir, gitu aja hitungannya. Jadi 60 donat harus, itu belum untung. Dengan harapan, ini kan timnya baru satu tim itu bisa 30 donat. Nah, ini
30 donat. Nah berarti kalau 60 donat kan aku berarti baru bayar setengah dari tim satu ini. Butuh tim kedua. Nah ketika ada tim kedua nanti kan kita bulan ini kita kan sekarang tiga pegawai sama 3 CEO. CEO-nya anak aku 2, satu temennya. Itu digaji semua. Terus nah 3 CEO tuh ngurusin perusahaan, izin merek dagang, boxnya segala macem. Nah terus kalau nah ini kan baru satu tim nih, yang masak nih satu tim namanya 3 orang. Nah ini bakalan minggu ini kita nge-hire 15 orang untuk goreng. Jadi akan ada 4 tim lagi, 4 sampai 5 tim lagi. Jadi kita akan bikin tuh 5 kali 4 deh, nggak usah ngomong 5, 4 tim kali 3 berarti 12 orang. Jadi kita bakal rekrut 9 orang di dua minggu ini. Minggu ini bakal ada 10 yang datang. Karena butuh uang. Bukan karena untuk bayar sewa rumah, bukan? Ya iya itu, sewa rumah itu BU-nya itu. Kategorinya BU-nya Belum lagi masih. susu anak, pampers anak. Ya aku pampers. Masih 200.000 berarti ya? Apa ya? Eksekusi. Malah Iya. rencananya mau 2 dinaikin. minggu lagi 2 kali lipat. 200% naik. 2 minggu lagi. Jadi ya kali 2 aja, 400.000. Tapi kita nggak jual 12, jualnya 6. Jadi nggak kelihatan mahal. Tapi dapetnya 6. Dengan box terbaru yang bakalan selamanya kayak donat di mall, paten ya. Dengan boxnya yang Sultan punya. Investornya naik lagi harganya, nggak 2 juta. Fast track Tetap stabil kalau fast track. kayaknya mungkin stabil ya, fast track 2 juta aja lah. Kecuali fast track pisang lagi 5 juta kan. Investor bisa Lagi 5 juta, Iya. belum turun. harga biasanya berapa bisa? Cuma 150 dapat 6. Butuh banyak uang untuk bayar sewa rumah barunya, Pinkan merasa belum cukup jika hanya mengandalkan pemasukannya dari berjualan donat saja. Untuk itu, kini Pinkan menjual pisang goreng dan membuka kembali cateringnya yang sempat mati suri karena mengalami kebangkrutan. Namun seperti halnya donat, Pinkan kembali mendapat respon tak mengenakan dari netizen lantaran pisang gorengnya yang gosong. Dan ayam woku buatan cateringnya direview influencer Felix Kurniawan terlalu berminyak. Ya dia aja yang norak. Ini mah pisangnya. Nih netizennya sebelah gue. Kita tadi malam sampai cerai 2 kali. Sorry ya. Ini konten aja sama Allah. Hello. Gue mah pura-pura ketawa, padahal gue sakit hati. Nanti gue Pisang goreng hitam begitu, udah kayak apa tahu? Ya lu kan biasa tinggal di kampung. Kayak ini kayak. Ini mah resep dari Amerika, Arya. Iya Itu sih. mah terlalu manis, caramelize. Ini mah kan lapak orang. Betul. Enggak juga. Enggak juga, tapi bingung juga sih. Rasanya kampung banget. Rasanya kayak gimana gitu. Makanya kalau dimakan harus butuh tenaga, energi. Gak kayak gitu, dia bohong. Dia bohong tahu. Kalian percaya? Lembut, lembut. Itu dia memang kalau gigit itu ada sensasi bunyi dulu. Bunyi begitu. Ada sensasi bunyi. Bunyinya itu bukan keras, tapi Makanya kalau yang pe- umur pecah. 60 bahaya gitu. Patah. kayak gitu. Keraknya itu kerak manja, Iya. kerak Amerika. Jadi kerak Amerika pas kayak caramelize gitu. Pokoknya pas, satu pisang itu kalau udah dimakan gigi pada habis ya udah gitu selesai. tapi pas nyampe dalam kerak dari itu nyus, lembut seperti pantat bayi, seperti surga. Jadi itu mah julukannya pisang dari surga. Kalau catering itu udah lama, udah 7 tahun lalu emang sukses cateringnya. Itu banyak banget yang pesan se-Jabodetabek mainnya di IG. Nah karena pernah bangkrut, jadi kan catering itu kan aku kan badannya main TikTok. Jadi kan aku gak mungkin dong main TikTok sambil masak, kepikirannya. Karena kan capek. Nah gara-gara donat ini Kalau laku. dulu dia cateringnya di IG postingnya. Kalau sekarang dimunculin Di di mana-mana, TikTok. di dua-duanya. Jadi diperbarui lagi si catering itu yang tadinya Pernah mendem, mati, dihidupin mendem, lagi. Dihidupin lagi. Menunya? Cateringnya Berjalan, banyak. banyak, iya banyak banget. Apanya menunya? Hah? Menunya apa aja? Menunya ayam rica manado, ayam woku, bisa ganti ikan cumi, ikan suwir, sambal balado, kepiting lada hitam, terus banyak sih menunya, banyak banget. Berapa per pack-nya itu? 250.000, ikan asin, dabu-dabu, terus gurame, spaghetti, lasagna, kue kering juga nastar, black forest, semuanya aku jual. Terong balado. Reviewnya gimana kalau dia?
Kalau Riati mah dari dulu emang udah jagoan, dari 7 tahun yang lalu udah dipuji-puji. Nge-reviewnya orang-orang. Oh kan baru satu kan yang review yang dia beli aku, yang katanya minyaknya kebanyakan. Itu emang minyaknya emang kebanyakan karena aku grogi pesanan pertama, jadi kebanyakan dikit lah kebanyakan tuh. Nah terus kalau capcaynya jelek, capcaynya iya itu kurang wortel, kurang berwarna. Soalnya itu aku kan itu project pertamanya Catherine dibuka si orang itu gitu, jadi lupa beli wortel. Ya, begitulah jatuh bangun Pinkan Mambo menjalankan kerajaan bisnis kulinernya. Mimpi Pinkan memiliki bisnis kuliner sepertinya tak berbeda dengan Kalina Oktarani yang baru saja membuka usaha es teler. Meski belum genap sebulan usaha es telernya yang berlokasi di Pamulang Tangsel itu dibuka, mantan istri Deddy Corbuzier itu sudah punya mimpi memiliki cabang lebih dari satu. Bagi Kalina, untuk menggapai mimpinya itu selain semangat bekerja keras, juga harus membuang jauh-jauh rasa gengsi dari dirinya. Kita kenapa harus gengsi? Kita jualan halal, kita yang ngapain malu juga. Cara aku nggak minta ke orang, nggak menadahkan tangan ke orang. Jadi nggak perlu ada kata malu, nggak perlu ada kata gengsi. Selama itu kita berjualan bisa menghasilkan segala sesuatu yang halal. Jadi buat aku jualan ini nggak ada masalah. Insya Allah rencananya sih mudah-mudahan Bismillah ya Allah di tahun depan kita bisa buka cabang lagi tempat lain kayak gitu. Ya Pak, mau yang mana Pak? Aku nggak berhenti sampai malam gitu, bahkan kita sering refill, makanya sekarang dibikin langsung banyak. Terharu nggak Kak? Bersyukur sih. Aku merasa segala sesuatu aku tuh kayak dipermudah banget karena memang niatnya aku tuh benar-benar kayak apa ya? Ya Tuhan, aku sampai ya Allah, aku tuh benar-benar cuma aku pengen menghasilkan sesuatu. Dan kalau boleh jujur ya, di hari pertama aku buka, hari itu juga aku dapat tawaran sinetron stripping, tapi aku tolak karena yang harusnya tayang di minggu ini, karena sinetron itu udah berjalan tapi ada untuk peran aku dan aku tolak karena aku mikir gini, oke lah sinetron stripping tuh pasti kan uangnya banyak ya, tapi untuk ini kan untuk jangka panjang gitu, jadi kasarnya aku nggak punya pensiunan gitu. Pekerjaan seperti kita kan entertain gini kan gak ada pensiunnya kan, ini pensiunan aku. Dan kalau misalnya ada cabang lagi, ada 5, ada 1 jadi 2 jadi 5 jadi 10 itu kan insya Allah mudah-mudahan buat hari tua jadi pensiunan aku dari sini. Usaha es teler Kalina sebenarnya sudah dirancang setahun lalu. Karena menemukan kendala, akhirnya Kalina harus menundanya. Sejalan dengan pemikirannya itu, sang anak, Aska Corbuzier, memberinya uang senilai 50 juta kepadanya. Tanpa pikir panjang, Kalina langsung menggunakan uang pemberian Aska sebagai modal untuk membuka usaha es telernya itu. Sebenarnya tuh aku dari tahun lalu pengen buka, cuma mencari tempatnya juga kan gak gampang ya, aku mencari tempat yang strategis gitu. Sampai muter sampai ketemulah di sini gitu. Nah pas lagi aku kesini 1 bulan yang lalu aku jalan sama anak aku, tiba-tiba anak aku bilang gini, Mama Aska minta nomor rekening Mama gitu. Terus buat apa? Aska mau kasih ke Mama. Mau kasih buat apa? Enggak. Itu salah satu tanggung jawab Aska untuk Mama. Aku nggak perlu, Mama masih ada gitu. Dia sebenarnya pengen ngasih aja buat jajan mamanya mungkin ya gitu. Terus aku pikir gini, sebagai seorang ibu ya nggak usah dikasih uang, anak ingat sama ibunya udah bersyukur banget ya. Terus pas tiba-tiba dia mau kasih uang kayak gitu, dia maksa aku sampai akhirnya aku kasih nomor rekening aku, ternyata dia bener transfer dan itu tuh bikin aku nangis banget. Yang akhirnya aku pikir gini, aku nggak mau menggunakan uang dari anak aku itu untuk kayak aku jajan, buat belanja, buat apa. Udah aku gunakan uang dari anak aku untuk aku akhirnya aku bikin ini. Yang tadinya niatnya mau pakai uang aku, tapi buat anak aku ya udah. Berapa sih kan komentarnya Mas Dan? Jajan mamanya ya? Aku dikasih 50 juta sama anak aku, dari itu tiba-tiba aja deh aku kalau ngomongin anak sedih. Oke, mas aku seorang anak baru umur 19 tahun udah bisa memberikan, menurut aku tuh uang besar banget. Itu aku bersyukur banget. Itu aku, ini tangisan bahagia seorang ibu. Bangga banget karena maksudnya bersyukur banget punya anak yang inget sama ibunya, itu aja. Terus maka aku nggak mau gunakan uang dari anak aku tuh untuk aku belanja, untuk apa yang dari untuk kesenangan sesaat. Jadi aku gunakan untuk ini. Jadi kalau misalkan suatu saat aku bilang
ini pertama mama berkabut uang dari kamu. Dan itu aku udah ngomong sama Aska, uang dari Aska mama pakai untuk modal mama, akhirnya aku bilang gitu. Terus itu ya that's good gitu, bagus mah gitu. Jadi mama nggak pakai buat mama mau pakai apa terserah, nggak apa-apa kata dia. Tapi aku bilang mama nggak mau, mama akhirnya alokasikan ke sini. Udah itu seneng dia gitu. Dan maksudnya ya apa ya, kebanggaan tersendiri. Jadi but pertama aku bilangnya dari Aska gitu. Walaupun mungkin niatnya dia bukan untuk itu, tapi aku bilang ini dari Aska. Baru 1 minggu, usaha es teler Kalina mendapat respon positif dari para pembeli. Beberapa pembeli sampai bolak-balik memesan es telernya. Selain menggunakan bahan-bahan yang bermutu, Kalina pun mau tak mau harus turun langsung melayani para pembeli. Dengan berpakaian sederhana dan tanpa make up wajah selayaknya seorang artis, Kalina menggunakan media live medsosnya untuk menarik pembeli. Dan benar saja, banyak pembeli yang datang lantaran penasaran dengan es teler Kalina. Nah, kalau misalkan es teler yang biasa itu kan pakai sirup kan. Kalau aku nggak pakai sirup, aku pakainya krim gitu, creamer gitu. Jadi kita ada creamy gitu. Ini sih alhamdulillah juga. Pokoknya aku bersyukur banget. Aku selalu bilang alhamdulillah, kenapa? Karena dalam waktu 7 hari aja udah lumayan banyak. Ini ada jeli kelapa. Terus ini sebentar. Ada jelly apa? Nih. Ada melon, jelly melon. Ini ada cincau, di sini ada mutiaranya juga. Sebenarnya sih alhamdulillah ya, cukup membantu. Jadi promosinya tuh dipermudah gitu. Jadi aku tuh nggak sengaja. Sebenarnya aku nggak lagi yang sengaja pengen promosi lewat TikTok awalnya ya. Jadi aku tuh lagi live waktu itu hujan, pas lagi hujan gitu, ngapain ya mendingan aku coba itu aja deh, live gitu di sini. Ternyata besoknya banyak yang datang, alhamdulillah banget gitu loh. Terus udah gitu, ya kan sekarang salah satu ibu datang ke sini karena ngeliat dari live aku. Dan ini seminggu, aku baru seminggu di sini, alhamdulillah banget. Udah ada pelanggan, udah yang balik lagi gitu. Udah ada yang datang lagi di sini, jadi ya bersyukur banget sih.